Halo, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Taginting. Saya merupakan mahasiswa S2 pada program Pascasarjana Magister Manajemen Properti dan Penilaian di Universitas Sumatera Utara angkatan 2019. Di sini saya ingin berbagi informasi sedikit terkait beberapa metode pendekatan pada penilaian properti. Semoga dengan informasi yang saya bagikan ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi teman-teman sekalian. Adapun konsep dasar dalam pendekatan pendapatan pada penilaian properti adalah sebagai berikut. Formula yang mendasari adalah V sama dengan I per R, di mana V sama dengan nilai, I sama dengan pendapatan, R sama dengan tingkat bunga. Pendekatan pendapatan dapat digunakan dalam penilaian properti yang menghasilkan atau income producing property atau yang biasa kita kenal dengan commercial property. Nilai properti merupakan fungsi dari pendapatan yang dapat dihasilkan oleh properti tersebut. Commercial property adalah properti yang ruangnya dapat menghasilkan pendapatan sewa atau dihitung dari pendapatan sewa dan ada di pasaran secara umum. Sebagai contoh, hotel, office space, sport center, convention hall, retail center, apartemen, dan sebagainya. Adapun keunggulan dan kelemahan dari metode pendekatan pendapatan ini adalah sebagai berikut. Keunggulannya ialah dapat dijadikan alternatif pendekatan jika tidak didapatkan data pembanding. Kemudian, mampu mengikuti dinamika pasar. Sangat sesuai, tepat dan fair untuk penilaian income producing property. Kelemahan dari metode ini ialah sulitnya untuk melaksanakan proyeksi dengan tepat dan syarat dengan risiko terjadinya perubahan atau adanya unsur ketidakpastian. Ada 4 jenis metode yang dapat dilakukan dalam pendekatan pendapatan. Yang pertama yaitu gross income multiplier. Kemudian ada direct capitalization method. Yang ketiga ada DCF analysis atau yang kita kenal dengan nama discounted cash flow analysis. Yang keempat ada residual technique method. Yang pertama-tama kita bahas adalah metode pendekatan gross income multiplier, yaitu metode yang sangat sederhana dalam estimasi nilai pasar dengan pendapatan. Metode ini dianalogikan dengan metode payback period dalam analisa investasi. How many periods of specified gross income until the total cost of the investment of value is recovered? Dapat digambarkan dengan rumus value sama dengan GIM dikali dengan gross income. Dalam hal penilai menggunakan pendekatan gross income multiplier, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Nilai objek penilaian didapatkan dengan mengkonversi pendapatan kotor tahunan atau PGI yang mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan di masa yang akan datang dengan konstanta tertentu. Untuk menggunakan pendekatan gross income multiplier, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tersedianya data pasar penjualan dan sewa properti yang sebanding dan sejenis. Properti pembanding yang dianalisis dengan objek penilaian wajib sebanding dalam hal fisik, lokasi, dan karakteristik investasi. Data pendapatan yang digunakan properti pembanding wajib sesuai dengan data pendapatan yang digunakan objek penilaian. Tahapan-tahapan yang wajib dilakukan dalam menggunakan pendekatan gross income multiplier minimal yaitu mengestimasi nilai jual dari properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilai, mengestimasi pendapatan kotor potensial dari properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilai,
membagi nilai jual properti sebanding dengan pendapatan kotor potensial properti sebanding dan sejenis untuk memperoleh gross income multiplier, mengestimasi pendapatan kotor potensial objek penilaian, dan mengalihkan gross income multiplier dengan pendapatan kotor potensial objek penilaian untuk memperoleh indikasi nilai objek penilaian. Selanjutnya ada metode direct capitalization atau yang biasa kita kenal dengan metode kapitalisasi langsung. Pada metode ini, nilai objek penilaian didapatkan dengan membagi proyeksi pendapatan tahunan yang mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan di masa yang akan datang dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Dirumuskan V sama dengan net operating income dibagi I. Net operating income adalah gross income dikurangi dengan biaya operasional. Gross income adalah potensial income yang dapat dihasilkan oleh properti tersebut dikurangi dengan loss vacancy atau kemungkinan kekosongan. Capitalization rate adalah persentase yang mencerminkan tingkat balikan atau rate of return dari modal investasi. Dalam menggunakan metode kapitalisasi langsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Nilai objek penilaian didapatkan dengan membagi proyeksi pendapatan tahunan yang mencerminkan pendapatan tahunan di masa yang akan datang dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Dalam menggunakan metode ini, wajib memenuhi persyaratan paling tidak pendapatan bersih per tahun selama masa investasi, estimasi jumlahnya tetap, dan masa investasi sifatnya tak tertinggal atau perpetuity. Tahapan pada direct capitalization: melakukan analisa pendapatan dan pengeluaran dari objek penilaian dan properti pembanding. Kemudian mengestimasi pendapatan kotor potensial objek penilaian. Mengestimasi tingkat kekosongan dan potensi kehilangan pendapatan dari objek penilaian. Melakukan pengurangan antara total pendapatan kotor potensial dengan tingkat kekosongan dan potensi kehilangan pendapatan untuk memperoleh pendapatan kotor efektif. Mengestimasi total biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya cadangan. Melakukan pengurangan antara pendapatan kotor efektif dengan total biaya operasional untuk memperoleh pendapatan bersih operasi. Kemudian menentukan tingkat kapitalisasi. Kemudian mengkapitalisasi pendapatan bersih operasi untuk mengestimasi indikasi nilai objek penilaian. Selanjutnya ada metode discounted cash flow atau yang biasa kita kenal dengan metode arus kas yang didiskontokan, di mana arus kas dapat lebih memberikan gambaran pendapatan suatu properti baik sekarang maupun masa yang akan datang dengan memperhatikan data-data masa lalu. Metode DCF sangat sesuai properti yang menghasilkan pendapatan dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Nilai pasar properti adalah jumlah present value dari net operating income di masa yang akan datang ditambah dengan nilai kini atau present value dari nilai sisa terminal value. Dirumuskan dengan V sama dengan sigma present value dari net operating income ditambah dengan present value dari terminal value. Net operating income adalah pendapatan yang dihasilkan properti tersebut dikurangi dengan biaya operasional. Dirumuskan NOI sama dengan revenue dikurang operating expense. Present value adalah nilai kini dari nilai yang akan datang, atau dirumuskan dengan PV sama dengan discount factor dikali future value. Ketentuan dan tahapan dalam menggunakan metode discounted cash flow. Metode DCF wajib digunakan pada proyeksi pendapatan tidak stabil dan dengan periode pendapatan tertentu. Nilai objek penilaian didapat dengan mengalihkan rangkaian proyeksi pendapatan di masa datang dengan tingkat diskon tertentu menjadi masa sekarang.
Langkah-langkah yang wajib dilakukan dalam menggunakan metode ini minimal melakukan analisis pendapatan, pengeluaran dari objek penilaian, dan proporsi pembanding. Mengestimasi pendapatan kotor potensial dengan memperhatikan kehandalan asumsi, data historis yang digunakan, serta biaya sewa dan luas area bangunan. Kemudian melakukan penjumlahan antara pendapatan lain-lain dan pendapatan kotor potensial setelah dikurangi tingkat kosongan dan potensi kehilangan pendapatan atau vacancy and collection loss untuk memperoleh perkiraan pendapatan kotor efektif atau EGI. Menentukan biaya-biaya operasional atau operating expense dengan memperhatikan kehandalan asumsi, data historis yang digunakan, dan biaya perawatan bangunan. Kemudian, mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya operasional untuk mendapatkan pendapatan bersih operasi sebelum bunga dan pajak. Selanjutnya, menentukan dan menetapkan prosedur pendiskontoan. Mendiskontokan pendapatan bersih operasi atau NOI untuk mengestimasi indikasi nilai objek penilaian. Dalam hal terminal value sebagai salah satu unsur pembentuk indikasi nilai, maka penilai dapat menggunakan tingkat kapitalisasi terminal atau terminal cap rate dalam perhitungan terminal value dengan mempertimbangkan tingkat kapitalisasi pada periode awal atau initial cap rate yang merupakan tolak ukur untuk memastikan besaran tingkat kapitalisasi terminal. Yang terakhir ada metode residual teknik. Metode ini disebut juga metode penyisaan. Nilai objek penilaian didapatkan dengan mengkapitalisasi komponen pendapatan yang merupakan bagian dari komponen properti, antara lain tanah, bangunan, serta mesin dan peralatan. Kemudian, melakukan pengurangan antara pendapatan bersih operasi properti secara keseluruhan dengan pendapatan tahunan atau annual income dari komponen-komponen properti lainnya yang bukan objek penilaian untuk memperoleh komponen pendapatan objek penilaian. Teknik yang dilakukan dalam residual teknik method adalah teknik penyisaan tanah atau land residual technique. Kemudian teknik penyisaan bangunan atau building residual technique. Ketiga, teknik penyisaan mesin dan peralatan bangunan atau building equipment residual technique. Berikut ketentuan dan tahapan dalam metode residual teknik. Digunakan untuk menilai objek yang merupakan bagian dari satu kesatuan properti. Nilai objek didapat dengan mengkapitalisasi komponen pendapatan yang merupakan bagian dari komponen properti seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Mengurangkan pendapatan bersih properti secara keseluruhan dengan pendapatan tahunan dari komponen properti lainnya yang bukan menjadi objek penilaian untuk memperoleh komponen pendapatan objek penilaian tersebut. Mengkapitalisasi proyeksi pendapatan tahunan dari komponen objek penilaian dengan tingkat kapitalisasi objek tersebut untuk mendapatkan indikasi nilai dari objek tersebut. Demikianlah sedikit penjelasan saya terkait beberapa jenis metode pendekatan pendapatan. Berikut ketentuan dan tahapan dalam melakukan metode tersebut. Semoga informasi ini dapat menjadi penambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari saya. Selamat sore.